Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembiasan cahaya atau refleksi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, hukum pembiasan cahaya atau hukum Snellius. Saya bacakan bunyi dari hukum Snellius. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Begitupun sebaliknya, sinar datang yang datang tegak lurus bidang batas akan diteruskan tanpa dibelokkan. Perbandingan proyeksi sinar datang dan sinar bias selalu tetap. Indeks bias medium N2/N1 sama dengan C1/C2 dan N sama dengan panjang gelombang 1 dibagi dengan panjang gelombang 2 atau lambda 1 per lambda 2. Di sebelahnya ini adalah gambar dari pembiasan. Gambar yang A ini adalah cahaya yang dibiaskan dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Dari kaca kemudian cahayanya ke udara. Jadi kaca itu zat padat lebih rapat, sedangkan udara itu zat gas, dia partikelnya lebih renggang. Jadi cahayanya dibiaskan menjauhi garis normal. Sedangkan gambar yang B ini sebaliknya, cahaya dari udara kemudian masuk atau menembus kaca, maka gelombang cahayanya dibiaskan mendekati garis normal karena cahaya berpindah dari zat yang molekulnya renggang menuju ke zat yang molekulnya lebih rapat, yaitu dari udara ke kaca. Ini kalian pahami. Jika cahaya merambat dari yang rapat ke kurang rapat, maka sinarnya dibiaskan menjauhi garis normal. Sebaliknya, jika cahaya berpindah dari medium yang kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat, maka cahayanya akan dibiaskan mendekati garis normal. Yang berikutnya, pembiasan pada prisma. Sudut deviasi, simbolnya D, adalah sudut yang dibentuk oleh perpanjangan sinar datang dan sinar bias yang keluar dari prisma. Cahaya putih yang mengenai sisi prisma juga diuraikan menjadi berbagai macam warna cahaya, disebut peristiwa dispersi. Jadi ini contoh pembiasan, gambar pembiasan pada prisma. Ada cahaya yang menuju prisma, kemudian cahayanya dibiaskan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, pembiasan pada lensa cembung. Ciri fisik, ini ketebalan lensa paling besar berada di pusat, kemudian bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan berkas sinar, kemudian difokuskan ke satu titik. Arah pembiasan sinar utama, yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama lensa akan dibiaskan melalui titik fokus di seberang lensa. Sinar yang datang melalui titik fokus pertama dibiaskan sejajar sumbu utama, kemudian sinar datang melalui pusat lensa tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Di samping ini adalah gambar bentuk-bentuk lensa cembung. Ada lensa biconvex, kemudian ada lensa plan convex, dan ada konkav convex. Ini gambar pembiasan yang terjadi pada lensa cembung.
Jadi jika sinar datang sejajar sumbu lensa, maka akan dibiaskan menuju ke titik fokus, jadi akan mengumpul, makanya disebut sifatnya konvergen. Ini sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan, jadi tidak dibiaskan. Yang berikutnya, daya lensa. Semakin besar daya lensa, maka makin dekat juga posisi bayangan ke lensa yang berasal dari benda yang sangat jauh. Besar daya lensa ini berbanding terbalik dengan panjang fokusnya. Secara matematis dihitung menggunakan rumus P sama dengan 1/F, dengan P sama dengan panjang fokus lensa, satuannya meter, dan P ini adalah daya lensa, satuannya dioptri, biasanya disingkat huruf D. Ini contoh soalnya. Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 5 cm. Berapakah daya lensa tersebut? Penyelesaian diketahui F sama dengan 5 cm. Karena 5 cm kita ubah menjadi meter. 5 cm diubah menjadi meter berarti dibagi 100. 5 dibagi 100 menjadi 0,05. Kemudian yang ditanya tadi daya lensa P, jawab masuk rumusnya adalah P sama dengan 1/F. Jadi 1 dibagi 0,05, atau bisa juga kita ubah menjadi 100 dibagi 5 sama dengan 20 dioptri. Oke, demikian materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.